Hai guys, balik lagi di channel kesayangan Ciyuyu. Ketemu lagi dengan aku Ciyuyu dan Surya. ya guys, hari ini kita bakal cerita tentang pengalaman horor. Kira-kira gimana? Mari kita lihat videonya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk Like, subscribe. Jadi gini guys, beberapa bulan ketika aku baru pindah ke Solo, itu aku nempatin beberapa kali pindah kos. Nah, pas aku pindah kos yang kedua ini, aku mulai ngerasain yang namanya ketindihan. Daerah kosku pas di belakang kantor banget, dan kiri kanannya itu sawah. Jadi kayak gini nih. Terus aku sering kayak gitu ke bawah sampai aku pindah kos yang terakhir. Dan akhirnya aku ngalamin itu seminggu itu sampai 2-3 kali ketindihan. Yang pertama kali itu aku mikir kayak, ya mungkin aku kecapean, makanya aku ngerasain kayak gitu. Aku sempet nanya temanku bilang, oh tuh mungkin kamu kurang olahraga dan gini-gini. Nah, tapi aku rasa makin lama makin gak wajar ketika aku ketindihan. Aku kayak kebangun tapi matanya tuh nggak bisa buka semua, tapi lihat sosok anak kecil. Jadi kayak gini nih, contohnya tuh kayak gitu. Dan parahnya kemarin pas aku baru balik ke Jakarta, ke tempat kakak aku, tuh aku tidur di atas gitu. Mungkin kalau aku yang biasa ketindihan nggak ada yang percaya kan. Tapi yang kemarin itu aku ketindihan bener-bener aku ngerasa ada tangan tuh nyekek di leher aku gitu loh, sumpah. Itu aku bener-bener nggak bisa nafas dan aku ngerasa nafasku tuh nyangkut di sini. Terus itu kakak aku sampai kebangun sama anak cowoknya kan, sama Hiro yang kecil itu ponakan aku. Terus liatin aku. Terus kakak aku bilang, aku tuh kayak gini, kak tahu nggak sih kayak sapi lagi mau dipotong. Jadi kayak nafasnya tuh mau habis. Kayak tersekek gitu loh. Nah, pas aku mau bangun itu aku ngeliat sosok anak kecil yang pernah aku lihat waktu di mimpi atau kejadian langsung itulah. Dia rambutnya diikat gitu, terus dia narik aku duduk. Terus aku bangunnya langsung ke duduk gitu. Tuh aku sampai keingat terus dan aku nanya temenku kan pagi-pagi, katanya ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama aku kayak mentalku sih. Yang kedua itu emang anak-anak itu ada dan seneng sama aku, makanya dia kayak gitu. Tapi aku takut banget. Mungkin dari kalian ada yang pernah ngerasain gitu, tolong komen di bawah ya, apa yang harus aku lakuin gitu. Terus kayak kamu pernah gak sih ngalamin kejadian sampai lihat langsung gitu? kalau saya sih pernah gitu. Kejadiannya waktu nggak berapa lama saya kerja di sini gitu loh. Kira-kira dari tahun 2000 berapa ya? 2018, nah sekitar itulah. 2018 saya kerja di sini, kemudian saya dapat job buat bersihin gudang. Saya nggak salah tuh bersihin ruko itu sama teman saya namanya si Wahyu. Kemudian kami ngerjainnya itu sampai jam 8 malam atau nggak jam 7 malam gitu lah, sekitar jam segitu. Terus ya seperti biasa lah orang bersih-bersih ruko ya, nyapu, ngepel, ngecat. Pas di saat saya lagi ngecat, seperti dipanggil. Aku merinding anjir. Dipanggil tapi kayak suara anak cewek, kayak manggil shh, 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 kayak gitu-gitu. Awalnya saya nggak hirauin gitu loh. Awalnya saya nggak hirauin, seperti ya biasa aja, kayak mungkin hanya halusinasi gitu ya kan. Terus itu masih manggil terus ya. Kemudian saya lihat dong di kiri saya tuh teman saya lagi kerok semen gitu ya, kayak habis bekas-bekas cat semen gitu ya, dikerok-kerok dia gitu pakai ya alat-alatnya itu ya. Saya lihat dia lagi sibuk dengan kerjaan dia. Kemudian pas saya lihat ke kanan saya, ada anak kecil. Saya awalnya nggak ngeh gitu ya kan, nggak ngeh gitu. Saya lihat gini, oh saya lanjut chat. Baru kedua kali saya lihat, dia langsung lari ke atas. Saya langsung kaget dong. Saya langsung bilang sama teman saya, itu ada anak kecil lari. Terus teman saya juga lari dong ke belakang gitu, dan saya juga ikutan lari. Itu dibilangnya katanya, iya itu dulu penunggu sini katanya. Dulu orang lama kerja di sini dulu juga sering lihat kayak gituan. Ya mungkin anak kecil yang suka sama saya gitu ya kan. Seperti itulah. Jadi keponakan aku ini
dia ini emang apa ya, paling beda sih di keluarga. Jadi waktu kecil aja nih aku inget banget ya, kita nyariin dia keliling dong ya, maghrib kita nyariin keliling. Kebetulan waktu di Medan tuh rumahnya kita yang dulu tuh masih banyak pohon bambu itu ya. Iya, pohon bambu. Jadi di tepi sungai itu banyak pohon bambu. Kamu bayangin maghrib nggak pulang malah main di situ. Terus kita tanyain, loh kok Surya di situ nggak pulang? Iya bentar nih temanku ada. Bayangin, padahal di situ dia keadaannya dia itu sendiri, tapi dia bilang ada temennya. Serem banget tuh. Iya, itu dulu itu juga serem sih ya. Gue soalnya mainnya juga kayak nggak tahu waktu gitu ya kan. Kayaknya waktu saya main sama dia itu kayak baru sejam atau setengah jam gitu loh. Ternyata saya dari pagi sampai sore baru selesainya. Kaget gitu. Pas dipanggil diteriakin baru gitu. Soalnya kan di kampungnya kita dulu itu banyak yang istilahnya namanya orang bunian, ya nggak sih? Jadi orang bunian itu Nggak punya kalangan ya, kalangan jin ya. Jadi dia nggak punya belahan mulut di sini sama tapak kakinya. kakinya terbalik ya. Iya, terbalik. Jadi kebalik, tumitnya itu ngadep depan. Nah, katanya sih orang bunian ini itu biasa keluar ketika ada apa yang pasar malam gitu loh. Kayak bukan pasar malam sih. Apa ya? Ya. Yang kayak jualan sore gitu loh, jualan sayur malam-malam tapi cuman hari Selasa Rabu ya, Selasa Kamis atau Selasa Rabu gitu. Dulu di kampung kita ada kayak gitu. Nah biasanya mereka tuh keluar untuk belanja. Pas belanja itu pakai uang manusia, terus pas mereka pergi itu uangnya berubah jadi daun. Sampai ada nih kakeknya teman kita itu ditangkap, terus katanya ini yang nangkap tuh cewek. Cewek itu dibawa ke rumah, dikasih makan, dikasih minum seperti biasanya gitu ya, orang nyajikan ke tamu gitu ya kan. Dan tahu nggak dia ketemu di mana? Dia ketemu di itu ya, selokan itu ya. Selokan yang pembuangan, pembuangan. Jadi kakeknya udah dicari beberapa hari, ternyata ketemunya di selokan. Tapi dia ngerasa selokan itu tuh kayak rumah gede gitu loh guys. Oh my god. Padahal dicarinya berapa hari gitu ya. Kemudian saya juga pernah waktu itu pulang kerja di malam Jumat. Saya tuh kerja lembur ya biasalah pulang jam 8 gitu ya kan. Saya karena lewat depan itu terlalu jauh, saya lewat belakang. Pas di belakang itu ada tuh pohon beringin atau pohon apa gitu ya, rimbun gitu. Asli tuh saya naik motor, kan belakang itu kan masih lewat tanjakan. So, tanjakan itu banyak lubang. Ya saya hati-hati dong, pelan-pelan. Kemudian pas saya lagi gas, itu belakang motor saya tuh kayak ada yang duduk. Beneran tuh belakang motor kayak ada yang duduk. Terus saya tuh udah ngegas sampai 60 km per jam. Gak jalan-jalan motor saya. Sampai saya tuh turun dari motor, saya gas. Baru bisa. Gak bisa juga. Terus akhirnya gimana? Saya tuh ya biasa, saya berdoa, pikir positif. Oh mungkin entah apa gitu. Saya sampai dorong ke belakang gitu, dorong gitu. Ya dorong baru bisa itu sampai ke atas. Ya seperti itulah. Ya. Jadi guys gimana? Mungkin untuk cerita horornya kita sampai sini dulu ya. Soalnya kalau terlalu panjang juga nanti kalian nggak penasaran lagi untuk video selanjutnya. Jadi kalau misalnya kalian suka sama sesi kita cerita horor, jangan lupa dong klik tombol subscribe dan like-nya. Jadi nanti kita bisa buat next session ya. Kita bisa buat horror session kedua with Surya. Oke, kita selesai dulu sampai sini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. See you.